Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mujizat pelipat gandaan, memanfaatkan sumber daya dan iman dalam tindakan kemurahan hati di tengah kelangkaan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 9 ayat 12 sampai ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 rasul kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi, ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini." Sebab, di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, sebanyak 12 bakul. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 9, ayat 12 sampai ayat 17, di mana kita menemukan kisah terkenal tentang Yesus yang memberi makan orang banyak hanya dengan 5 potong roti dan 2 ikan. Peristiwa ini terjadi pada masa pelayanan Yesus di muka bumi, di mana ia sering bepergian bersama murid-muridnya, mengajar dan melakukan banyak mukjizat. Dalam contoh khusus ini, Yesus dan murid-muridnya telah mengajar dan menyembuhkan orang sakit sepanjang hari. Saat malam menjelang, para murid menyarankan untuk mengirim kerumunan besar itu ke desa-desa terdekat, agar mereka masing-masing mencari makanan dan penginapan. Namun, Yesus punya rencana yang berbeda. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak itu. Tentu saja mereka bingung, karena bekal yang mereka miliki sangat terbatas, setidaknya ada 5 potong roti dan 2 ikan. Namun Yesus, dengan menunjukkan kuasa ilahinya, setelah mengucap syukur, ia memberkati makanan tersebut, memecahkannya, dan secara ajaib melipat gandakannya untuk memberi makan seluruh orang banyak, dengan banyak makanan yang tersisa. Kisah ini menunjukkan belas kasihan Yesus terhadap kebutuhan fisik manusia, dan kemampuannya untuk menafkahi secara berlimpah, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Hal ini juga merupakan ilustrasi yang kuat tentang iman dan kepercayaan terhadap penyediaan Tuhan, serta pentingnya berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Perikop ini menawarkan pengajaran seperti, berlimpahnya penyediaan Tuhan, pembuktian iman melalui tindakan nyata, pentingnya berbagi berkat, dan kuasa Yesus yang ajaib. Renungan ini mengundang kita semua untuk mempertimbangkan ketergantungan kita pada Allah, dan kesediaan kita untuk percaya kepadanya dalam segala keadaan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah kehidupan modern ini, kita mudah merasa terbebani oleh kelangkaan di sekitar kita, baik kelangkaan waktu, sumber daya, dan bahkan pudarnya pengharapan. Namun di tengah keterbatasan yang kita rasakan, firman Tuhan menawarkan kepada kita pesan pengharapan dan kelimpahan yang tak lekang oleh waktu. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita menemukan kisah tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberi makan ribuan orang, hanya dengan 5 potong roti dan 2 ikan. Ayat ini tidak hanya mengungkapkan kuasa ilahi Yesus dalam melipat gandakan rezeki, namun juga menyimpan hikmat yang mendalam bagi kita saat ini. Dalam konteks ketidakpastian masa depan, dan kondisi serba kelangkaan saat ini, pesan Tuhan bagi kita jelas. Yesus adalah Tuhan kelimpahan, di tengah kelangkaan.
Sama seperti Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan yang jumlahnya terbatas, dan memperbanyaknya untuk memberi makan ribuan orang, Allah mengundang kita untuk percaya pada penyediaannya, untuk memanfaatkan sumber daya kita, tidak peduli betapa terbatasnya sumber daya tersebut, untuk membawa dampak positif bagi kerajaan Tuhan. Di dunia yang ditandai dengan kesenjangan, kemiskinan, dan perpecahan, keyakinan kita pada tindakan berbagi dan kemurahan hati dapat menjadi katalisator yang kuat untuk transformasi dan pembaruan masyarakat. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama kita harus memahami apa arti pesan Tuhan ini bagi kita. Pesan ini mengharuskan kita untuk melangkah keluar dengan iman dan ketaatan, bahkan ketika ada banyak rintangan yang menghadang kita. Hal ini juga berarti menyadari bahwa sumber daya kita, baik waktu, bakat, atau harta benda, tidak dimaksudkan untuk ditimbun demi kepentingan diri sendiri, namun untuk dibagikan dengan murah hati, demi kepentingan orang lain juga. Itu berarti, kita harus menganut pola pikir berkelimpahan, yang berakar pada keyakinan, bahwa Tuhan dapat mengambil persembahan kecil kita, dan melipat gandakannya tanpa batas, demi kerajaannya yang berdampak. Mari kita mencari peluang untuk melayani orang lain dengan kemurahan hati dan kasih sayang, percaya pada penyediaan Tuhan untuk melipat gandakan upaya kita untuk memberikan dampak bagi kerajaan Allah. Namun, kita juga harus waspada dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada kita, mencari cara untuk memanfaatkannya demi kebaikan yang lebih besar, dan kemajuan bagi kerajaan Allah di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, yang tak lekang oleh waktu, dan pengingat akan rezeki-Mu yang ajaib di tengah kelangkaan kami. Semoga kami terinspirasi untuk bertindak melalui teladan kemurahan hati dan iman-Mu. Lipat gandakan usaha kami, ya Tuhan, demi perluasan kerajaan-Mu, dan semoga semua yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.